Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah hamba-Mu. Dan juga urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami semua. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jemaat dikasihi Tuhan, ya dunia ini ada dua pilihan, ada gelap, ada terang. Ya, dikatakan terang telah datang ke dalam dunia. Yesus Kristus, terang ajaib itu sudah datang ke dunia. Dulu dunia adalah kegelapan, dunia tidak berpengharapan, dunia penuh dengan sesuatu yang tidak jelas. Tetapi ketika Yesus datang ada terang. Nah, ketika ada terang kita bisa melihat. Dalam kegelapan kita tidak bisa melihat apa-apa. Sehingga langkah kita pun akan terganggu. Kita nggak bisa melangkah bebas. Kita bisa nabrak sana nabrak sini. Dalam kegelapan kita bisa salah dalam melangkah. Tetapi dengan adanya terang kita dituntunnya di jalan yang benar. Dikatakan dunia ya ini ya tidak menyukai datangnya terang. Manusia lebih menyukai gelap. Kenapa? Karena kalau manusia ini datang kepada terang akan kelihatan perbuatan-perbuatan jahatnya. Sehingga mereka menyukai atau lebih menyukai kegelapan daripada terang. Karena apa? Supaya perbuatan-perbuatan mereka yang jahat tidak nampak. Itu yang banyak terjadi. Ya sekali lagi ya. Orang-orang yang berbuat jahat seringkali dia akan bersembunyi. Dia nggak mau datang kepada terang karena ketahuan akan kejahatannya. Sebaliknya, orang-orang yang datang kepada terang, maka akan nyata perbuatannya bahwa semua dilakukan itu di dalam Allah. Sebab dengan gagah kuat manusia tidak mungkin manusia bisa berbuat apa yang baik. Karena apa? Karena dosa. Sekali lagi ya, dengan kita bertobat, kita datang kepada terang.
kita datang kepada Yesus, dan kita hidup dalam terang, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan terang, perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang benar. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan. Nah, kalau kita masih juga melakukan apa yang jahat dan bahkan bersembunyi, nggak jarang loh bersembunyinya di belakang firman. Waduh, hati-hati ini. Pakai firman Tuhan untuk pembenaran diri atas kejahatan, untuk menutupi diri dari kejahatan. Oh, termasuk agama, bersembunyi di balik kedok agama, dengan beragama, melakukan agama, dianggapnya bahwa dia sudah benar, dia nggak salah lagi, ya. Sekali lagi jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik, terang Tuhan ini yang akan membuka semuanya, sehingga tidak ada yang tersembunyi dalam pandangan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak terang mesti tampil beda, ya. Tidak heran orang habis berbuat jahat, kenapa jauh dari Tuhan? Kenapa nggak segera bertobat? Merasa apa? Aku nggak layak, aku nggak pantas untuk pelayanan, aku nggak pantas untuk datang kepada Tuhan, aku nggak layak untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah yang iblis mau. Setelah berbuat sesuatu yang salah, iblis akan terus menggoda orang itu supaya tidak datang kepada Tuhan. Kenapa? Kalau dia datang kepada Tuhan, kepada terang, ketahuan kesalahannya, dan akhirnya dia bisa bertobat. Nah, iblis gak mau itu. Ya, iblis akan terus bawa orang itu ke tempat yang gelap supaya tidak kelihatan, supaya tidak bertobat. Itu maunya iblis. Tapi Tuhan mau supaya kita datang kepadanya, ya, supaya kita dibersihkannya, supaya terang itu bercahaya, sehingga kita melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Bukan lagi perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan dosa seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Ya, Natal berarti terang Tuhan sudah datang. Ya, Natal berarti jalan keselamatan sudah terbuka. Natal berarti anugerah Tuhan sudah diberikan. Saatnya kita datang kepada terang. Ayo datang kepada Tuhan. Loh, nanti kelihatan dosaku. Justru dengan kita mengakui setiap dosa kita, Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan, dan Tuhan akan terus menuntun kita di jalan yang terang. Sehingga jalan kita kemudian jalan kebenaran dan kehidupan. Mari jemaat dikasih Tuhan, mari tampakkan terangmu bercahaya, pancarkan terang Tuhan terpancar atau memantul melalui hidup kita kepada dunia, sehingga dunia pun diteranginya dan ada pertobatan di sana. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami belajar sesuatu hari ini, bahwa ketika kami berbuat salah, kecenderungan untuk kami jauh dari Tuhan adalah bukti bahwa iblis ingin membawa kami ke tempat yang gelap, dunia lama kami. Kami berdoa supaya Tuhan tidak ada di antara kami yang demikian. Justru ketika kami salah, kami belajar Tuhan datang kepadamu, merendahkan diri, dan biarlah terangmu menerangi Tuhan, sehingga tidak ada yang tersembunyi dalam pandanganmu, dan Engkau mentahirkan, menyucikan kami, dan bersihkan hidup kami, dan Engkau menuntun kami selanjutnya di jalanmu yang terang, jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang menuntun dan memampukan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, menserahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Terus siap-siap Natal ya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.